Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Teman-teman, beberapa hari yang lalu di komunitas kami dikejutkan oleh berita bahwa ada satu unit wuling Almas terbakar di ruas tol antara Surabaya Malang, ya, tepatnya di daerah Pasuruan. Saya nggak tahu persis kronologinya seperti apa, namun menurut berita yang di-share di grup WA Klub Empunya Wuling Indonesia atau biasa akrab disapa Owners, itu wuling Almas tersebut mengalami overheat. Ketika mengalami overheat, lalu si pemiliknya mengetahui mobilnya mengalami overheat, mesinnya, dia meminggirkan mobilnya, berhenti. Kemudian ketika dia keluar, membuka kap mesin, ternyata sudah terjadi api di sana, ya, sudah terbakar. Dan tidak membutuhkan waktu lama, seluruh mobil terbakar dengan hebat sehingga menyisakan rangkanya saja. Oke teman-teman, saya tidak akan membahas mengapa atau bagaimana wuling Almas yang kecelakaan tersebut mengalami kebakaran, ya. Namun saya ingin berbagi tentang bagaimana dan mengapa mobil itu bisa terbakar. Meskipun mobil Anda adalah mobil yang relatif baru sekalipun, bisa saja mobil tersebut terbakar. Apa saja penyebabnya? Yuk, kita cek. Tonton sampai selesai ya. Oke, teman-teman, mobil itu ketika dia mengalami overheat, sebenarnya banyak komponen yang dapat dikatakan menjadi penyebabnya, ya. Yang pertama adalah komponen kipas. Ketika kipas mobil Anda mengalami trouble, dia tidak bisa berputar, tidak bisa memberikan angin pada radiator agar mendinginkan suhu air di radiator, maka mobil Anda atau mesin mobil Anda akan semakin panas, ya. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mendinginkan karena kipasnya mati. Nah, kipas ini adalah komponen vital selain daripada radiator itu sendiri, sehingga kesehatan kipas yang ada di depan, ya, di depan radiator tempatnya itu benar-benar mutlak sangat penting agar mobil Anda terjaga suhu idealnya. Nah, berapa sih suhu ideal mesin mobil untuk bekerja secara efisien dan optimal? Itu antara 90 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius. Memang di beberapa mobil tidak ada indikator temperatur yang menunjukkan sekian derajat Celcius. Biasanya hanya memakai jarum atau penanda seperti penanda digital, seperti di wuling Convair saya hanya penanda digital aja tanpa menyebutkan berapa Celcius kondisi mobil saat itu. Namun teman-teman bisa istilahnya meniteni, itu bahasa Indonesianya apa? Bisa mengamati, ya, mengamati, kalau orang Jawa bilangnya niteni. Bisa mengamati di suhu berapa normalnya mobil Anda bekerja. Artinya ketika jarum temperatur itu berada di posisi mana, kebiasaannya, artinya mobil normalnya itu di posisi mana, itu Anda bisa mengamati dan memberi tanda bahwa mobil Anda bekerja pada suhu yang maksimal. Nah, ketika suhu itu bertambah dari kebiasaan normalnya, maka boleh dikatakan suhu mesin mobil Anda sudah mengalami overheat. Sehingga ketika kita di jalan, kita mengetahui bahwa tiba-tiba kok suhunya, jarumnya naik, jarum suhu yang menunjukkan temperatur itu naik, tidak seperti biasanya, Anda sudah harus waspada.
Nah, mengapa mobil overheat bisa terbakar? Jadi begini, yang pertama, di dalam mesin mobil itu terdapat oli, ya, oli mesin. Nah, oli mesin ini akan terbakar dengan sendirinya pada suhu tertentu, ya. Jadi ketika di mesin mobil itu suhunya naik sangat drastis, ya, maka oli mesin ini bisa terbakar dengan sendirinya. Nah, karena yang namanya oli berbeda dengan bensin. Kalau bensin misalkan Pertamax atau Pertalite atau Pertamax Turbo sekalipun, ketika kena panas, dia akan menguap, tidak terbakar, kecuali ada api. Ya, sifatnya bensin, dia akan terbakar bila ada api. Namun pada suhu panas, sepanas apapun dia tidak akan terbakar, dia menguap. Nah, berbeda dengan solar ataupun oli. Oli mesin atau solar di suhu tertentu dia akan terbakar dengan sendirinya asal di sana ada oksigen yang cukup. Oke, lalu berapa sih titik bakar solar atau oli? Ya, oli itu akan terbakar dengan sendirinya apabila dia mencapai suhu di atas 200 derajat Celcius. Sedangkan solar itu dapat terbakar dengan sendirinya pada suhu 300 derajat Celcius. Nah, mobil yang sehat, yang normal itu bekerja maksimal ada di suhu 104-105 derajat Celcius, sehingga masih aman untuk oli mesin maupun untuk solar bagi yang mobilnya solar ya. Namun dia akan terbakar dengan sendirinya ketika sudah menyentuh kalau oli mesin menyentuh di angka 200 derajat Celcius ke atas, kalau solar di atas 300 derajat Celcius. Nah, ini kan berbahaya. Makanya mesin yang overheat itu segera harus kita antisipasi lebih dini atau lebih cepat ya. Karena dengan overheatnya mesin itu banyak sekali yang terjadi, yang kemungkinan yang terjadi hingga mobil menjadi terbakar. Nah, bisa juga bukan dari penyebab oli atau solar, bisa jadi juga terjadi dari penyebabnya adalah bensin. Ketika mesinnya panas, overheat, lalu selang-selang bensin itu mungkin karena terlalu panas dia meleleh, kemudian bocor. Nah, di saat dia bocor, ada kabel-kabel yang konsleting karena mengalami lelehan juga. Isolatornya meleleh, dia saling kontak, terjadi hubungan pendek, terjadi percikan api. Nah, kalau bensin kena percikan api, dia akan terbakar. Ya, bensin kena percikan api dengan oksigen yang cukup, dia akan terbakar. Jadi teman-teman, masalah mesin overheat itu bukan masalah yang sepele. Dia akan bisa membakar mobil kita. So, sebelum jalan atau secara berkala, periksalah mesin mobil Anda, periksa air radiator, periksa radiatornya, kapan harus menguras air radiator, apakah sudah jadwalnya untuk menguras air radiator, lalu isi cairan radiator dengan air yang cairan radiator itu ya, bukan yang air biasa loh ya, pakai cairan radiator sehingga suhunya mudah sekali terjaga. Nah, itu beberapa kemungkinan yang terjadi pada Wuling Almas yang terbakar di ruas tol Surabaya Malang. Ya, itu opini saya. Ya, meskipun demikian kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Jangan sepelekan mesin yang overheat. Oke? Keep safety driving. Terima kasih sudah menonton.